laki-laki pezina, laki-laki yang berzina tidak mengawini siapapun melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Pezina laki-laki tak boleh nikah dengan siapapun kecuali dengan pezina perempuan atau dengan orang musyrik. Wazaniatu, dan pezina perempuan, pelacur perempuan tak boleh nikah. La yankihuha, dia tak boleh nikah dengan selain laki-laki yang lain. Pokoknya tak boleh nikah dengan laki-laki kecuali illa zanin au musyrik, kecuali pezina laki-laki atau orang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, perkara ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tak boleh nikah, yang laki-laki tak boleh nikah dengan pelacur perempuan. Orang yang beriman perempuan tak boleh nikah dengan pelacur laki-laki, tak boleh. Ini diharamkan bagi orang yang beriman. Ketika ayat itu dibacakan kepada Marsad, setelah ayat itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Marsad. Marsad dipanggil. Faqara'aha, maka Nabi pun membacakan ayat itu kepada Marsad. Faqara'aha alayya. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai membacakan ayat itu, maka Nabi bersabda, la tankihha, usah jika nikah dengan pelacur, dengan anak. Tak boleh menikah dengan anak, dengan pelacur. Jadi kita laki-laki yang beriman tak boleh nikah dengan pelacur. Sian dengan dia, terkatung-katung hidupnya, tak boleh. Kalau pun nak nikahkan pelacur, sama-sama dengan pelacur atau dengan yang musyrik. Ini maksudnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain telah dikabarkan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair, qala allati tasurruhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Abu Hurairah telah menceritakan bahwa Nabi itu pernah ditanya tentang siapakah wanita yang paling baik. Maka Nabi telah menjawab, maka Nabi telah bersabda, wanita yang paling baik adalah wanita yang paling menyenangkannya jika dilihat oleh suaminya. Ketika suaminya nengok, senang hati suami. Ini wanita solehah. Kemudian mentaatinya jika suami memerintahkan. Wanita yang baik yang kedua itu kata Nabi, apabila suami suruh, apabila suami memerintahnya, maka dia akan taat, dia akan ikut. Ini wanita yang solehah. Yang kedua kan. Yang ketiga, dia tidak berselisih pada dirinya, pada hartanya dengan apa yang dibenci oleh suami. Maksudnya suaminya umpamanya senangnya itu hidup sederhana. Umpamanya suaminya itu senang hidup sederhana. Istrinya ada duit, dia banyak duit, dia bisa beli kalung, bisa beli gelang, bisa beli pakaian cantik-cantik, bisa beli macam-macam. Sementara suaminya senang dengan kehidupan yang sederhana, maka dia tak mau membeli hal-hal yang seperti itu. Walaupun dirinya senang dengan perhiasan, dia senang dengan dandan yang cantik, dia senang dengan beli baju cantik, Cuma suaminya ini tidak senang hal yang seperti itu, maka dia menghindari.
Dia meninggalkan kesenangan pribadinya demi untuk menyenangkan suami. Ataupun suaminya itu senang kalau dirinya, suaminya itu senang kalau dirinya tidak terlalu banyak bergaul dengan orang lain, kan? Karena dengan sebab pergaulan dengan orang ini kadang-kadang perempuan ini macam-macam, dia kelakunya balik kan, berubah kelaku dia. Jadi aja awak omongnya kan. Suaminya tuh senang kalau dia ini mengurangi pergaulan dengan orang-orang, karena akan menyebabkan dalam pandangan suami itu berubah, tak menyenangkan lagi, kelaku dia berubah. Maka istri yang baik itu, wanita yang soleha itu, dia akan meninggalkan pergaulan walaupun kawannya banyak. Pokoknya suaminya tidak begitu senang asik main WA kan dengan kawannya. Suaminya tak senang perkara itu. Walaupun kawan WA-nya banyak, tetap dia menahan itu, tidak. Jawabannya karena dia memilih kepada kesenangan suaminya. Ini wanita yang soleha katanya. Dia tidak mau menyelisih pada dirinya dan hartanya dari apa yang disenangi oleh suaminya. Kalau suaminya senang A, dia pun ikut A. Kalau suaminya senang B, dia pun ikut B. Lebih mengutamakan kesenangan suami daripada pribadinya sendiri. Ini wanita yang soleha. Kalau ditengok oleh suaminya, senang suaminya. Kalau disuruh, dia taat, diikut. Ini wanita soleha. Kemudian yang ketiga, dia tidak menyelisihi dari kesenangan suami. Ajak juga nak cari perempuan yang macam ni. Tapi kita usahakanlah anak-anak kita jadi orang yang seperti itu. Walaupun istri kita pertama yang kita dapatkan belum lagi sampai ke situ, ya kita usahakan macam mana istri kita tengok menyenangkan. Walaupun kita tak senang dengan istri kita, tengoklah dengan senyum, kan. Walaupun geram tengoknya, kan. Tengoklah dengan senyum. Mudah-mudahan dengan senyum kita ini ya dia menggembirakan kita. Kita yang bertanggung jawab, kita berusaha agar istri-istri kita, wanita-wanita kita menjadi nisaul khair, wanita yang baik, wanita yang baik. Di dalam riwayat yang lain diterangkan an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya kullaha mata wa khairu mata'id dunya al mar'atu shalihah. Kata Nabi, dunia itu perhiasan. Seluruh dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang solehah. Emas itu perhiasan, perak itu perhiasan. Ya, pajangan macam-macam itu perhiasan, tapi perhiasan yang terbaik kata Nabi adalah wanita yang solehah. Itulah yang kita tengok senang, kita suruh dia taat, dia tidak pernah menyelisihi kita dalam perkara-perkara yang dia senang. Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ada satu orang sahabat, Anas radhiyallahu anhu, qalu ya Rasulullah ala tatazawwaju min nisa'il ansar qala inna fihim la ghairatan syadidatan